الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik, kita buka halaman 33 ayat hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. An Abi Amr, dari sahabat Abi Amr. Abi Amr setelah roknya ada waw. Kalau nggak ada waw dibacanya Umar. Ya, kalau nggak ada waw dibacanya Umar. Karena ada waw jadi dibacanya Amr. Amrin. Ya. An Abi Amr, dari sahabat Abi Amr. Wakila, dan dikatakan Abi Amrah, Abi Amrah. Ada yang bilang Abi Amr, ada yang bilang Abi Amrah. Siapa dia? Sufyan ibn Abdullah. Nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakanlah kepadaku, beritahulah kepadaku, fil islami, di dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu, yang aku tidak akan bertanya lagi, ahadan, kepada seseorang pun, ghairaka, selain kamu. Qala, Nabi SAW bersabda, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah engkau. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah sekalian, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi dari Bani Tsaqif, ya, Bani Tsaqif, dia termasuk orang yang masuk Islamnya bareng dengan Bani Tsaqif, ya. Dan dia cuma satu meriwayatkan hadis Nabi yang diriwayatkan, ya, ini di hadis ke-21 itu saja. Jadi namanya juga orang masyhur, ya, orang masyhur, tapi sempat meriwayatkan hadis yang itu yang ke-21. Kunyahnya Abi Amr. Kunyah Abi Amr atau Abi Amrah. Nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah. Apa itu kunyah? Kunyah itu julukan, ya, julukan, sama seperti Abu Hurairah, Abu Dzar, ya, kemudian Abu Bakar. Nah, itu adalah kunyah, ya, julukan. Mereka punya samaran, ya, nah, punya nama asli. Nah, nama aslinya, ya, tergantung. Kayak Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Itu setelah dia Islam. Sebelum Islam siapa? Abdus Syams. Sebelum Islam, Abu Hurairah itu punya nama Abdus Syams, itu hamba matahari, ya, hamba matahari. Itu masuk Islam, diganti namanya Abdurrahman. Kemudian karena dia terlalu sayang sama kucing, ya, kemana aja dia selalu pergi, di kantongnya ada anak kucing. Nabi pernah tanya, "Madza fi jaybik?" Apa yang ada di kantongmu, wahai Abdurrahman? Ya, lalu dibilang, "Hirrah ya Rasulullah, kucing." Lalu Nabi bilang, "Idzan anta Abu Hurairah." Kalau itu engkau bapaknya kucing. Dan dia lebih senang dipanggil Abu Hurairah. Ya, dia lebih senang dipanggil Abu Hurairah. Ya, orang juga banyak yang lebih senang dipanggil nama samaran, koyokan, gelarnya, ya, dipanggil lebih senang rata-rata gitu, ya. Sufyan bin Abdullah
semoga Allah meridhoinya, ia pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kulli, katakanlah kepadaku, kasih taulah aku di dalam Islam ini satu ucapan kaulan atau perbuatan yang tidak aku tanya lagi kepada yang lain selain kepada kau." Ya, kasih tahu ya Rasulullah, aku nggak nanya sama yang lain, cuma kau aja gitu ya. Nah, lalu Nabi SAW dengan singkat menjawab, "Qul amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah kau." Ya. Jadi jawabannya singkat, maka ini dinamakan jawami'ul kalim. Ya, jawab hadis yang singkat tapi isinya padat. Ya, di samping isinya padat, ngerjainnya susah, ngelaksanainnya ini susah. Kenapa? Kata-kata amantu, aku beriman. Nah, bisa nggak dia buktikan, dia praktekkan dengan perbuatan? Kalau cuma mengucap amantu billah, aku percaya, aku beriman kepada Allah, banyak orang-orang yang mengaku beriman, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tapi ibadah nggak dilaksanakan, sholat nggak kerjain, puasa juga nggak dikerjain, ya, haji juga nggak mau karena takut dan sebagainya. Itu cuma di mulut aja, tapi tidak dilaksanakan dengan perbuatan. Ditambah lagi dengan istiqomah. Oh, ini berat. Makanya orang yang istiqomah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Nah, artinya kata-kata Rabbunallah, dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Yang malaikat itu akan melindunginya. Malaikat itu akan selalu menjaganya dan berkata, "Allah takhafu," jangan pernah takut, wala tahzanu, jangan pernah bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. So, jadi ini kalau cuma ucapan doang gampang, ya. Amantu billah, nyanyiannya juga ada. Amantu billah, itu kan ada lagunya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tapi bisa nggak dia istiqomah dalam keimanannya? Ini yang susah. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis, "Manazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya asyaddu wa la asyaqqu min hadhil ayat alaihi." Tidak ada ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, melainkan satu ayat yang membuat Nabi sangat ketakutan dan lebih berat dirasakan. Walidzalika qala li ashabihi hina qalu, ketika Nabi berkata seperti itu, sahabat bilang, "Oh, pantas ya Rasulullah, ya, karena engkau terlihat sekarang di rambutnya ada ubannya, ada beberapa uban. Apa yang menyebabkan engkau tumbuh uban?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha," ya, telah tumbuh uban di kepalaku karena turunnya surah Hud, ya, surah Hud. Nah, emang apa surah Hud? Surah Hud itu ayat 112 yang berbunyi, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Ini yang bikin Nabi jadi pikiran, sampai-sampai tumbuh uban di kepala Nabi. Fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau hai Muhammad dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Ya, kenapa? Karena istiqomah ini berat. Istiqomah ini berat. Nabi bilang, "Istaqimu walan tutiku." Istiqomahlah kamu, pasti kamu gak akan mampu. Pasti kamu gak akan mampu. Nah, istiqomah apa? Istiqomah itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ya. Kemudian tidak berpaling dalam beribadah, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak menyekutukan Allah. Dia enggak nyembah patung, enggak menyembah matahari, bulan, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berpaling dalam penyembahan, ya,
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, ibadahnya hanya kepada Allah. Nah, itu satu kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kata Umar bin Khattab dalam khutbahnya apa? Yang dikatakan istiqomah itu adalah tidak berbolak-balik seperti serigala. Dalam keimanan itu enggak bolak-balik, enggak tengok-tengok kiri kanan, udah lurus. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya, di dalam agama yang lurus enggak neko-neko, masih cari-cari kebenaran dalam agama. Mana sih di antara agama yang ada di dunia ini yang paling benar? Enggak perlu. Namanya dia belum istiqomah. Maka istiqomah itu terbagi beberapa bagian. Satu, istiqomah hati. Istiqomah hati. Nah, istiqomah hati ini dalam artian istiqomah tauhid. Ya, kenapa? Karena tauhid mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya di mulut saja, tapi harus masuk ke dalam hati. Maka dikatakan apa itu iman? Iman itu adalah qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tapi tidak cukup hanya di lisan, harus tasdiqun bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Nah, ini mantapin hati kita. Ketika kita baca la ilaha illallah, tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Hati kita apa? Hati kita berucap tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberi kekuatan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kemuliaan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang melindungi kita di mana saja kita berada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tasdik, ya, dibenarkan di dalam hati. Benar, ya, hanya Allah Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, ya. Nah, tapi tidak hanya cukup di situ. Ya, wa af'alun bil jawarih. Buktikan dengan perbuatan. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain harus dilakukan. Tentunya dilakukannya dengan istiqomah. Kenapa? Karena iman dan istiqomah berkaitan. Kalau cuma ngaku iman tapi gak istiqomah, berarti imannya bohong. Ya, istiqomah nggak ada iman, apanya? Nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya. Ya, ngaku beriman tapi gak istiqomah, nggak sholat 5 waktu, nggak sholat berjamaah, nggak mau ngaji, nggak mau tahajud, berarti imannya bohong. Cuma di mulut, ya, cuma di mulut. Maka ini istiqomah hati. Ya, istiqomah. Ada orang yang istiqomah doang tapi gak beriman, ya percuma, gak ada nilainya, gak ada pahalanya, ya. Jadi iman dan istiqomah ini selalu bergandengan. Kayak tadi ayatnya itu, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Artinya kami beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Oh, ya. Contohnya ulama-ulama kita seperti ya Habib Rizik Syihab, itu iman dan istiqomahnya kuat. Orang mau bilang apa kayak masa bodoh, yang penting gue istiqomah dalam berdakwah. Nah, makanya Nabi bilang istaqimu walan tuti'u. Ya, istiqomahlah kamu walaupun mungkin kamu nggak mampu. Ada orang-orang yang mampu, orang-orang yang tertentu. Ya, kalau orang-orang kayak kita masih susah. Kenapa? Jangankan istiqomah, ya apa tuh, perbuatan, ya. Nah, ini kita ngaji aja masih belum bisa istiqomah. Ya, tahajud tadi belum bisa istiqomah kita. Kadang-kadang sebulan cuma sekali, nggak bisa tiap malam, ya, nggak bisa tiap malam. Namanya belum istiqomah. Ngaji kita aja belum istiqomah. Mungkin maaf cuma ngaji malam Selasa doang, malam Kamisnya enggak, malam yang lain enggak. Nah, artinya enggak istiqomah. Nah, sholat duha belum bisa istiqomah. Maka istiqomah itu, ya, tidak hanya di mulut, tapi harus masuk ke dalam hati dan juga dibuktikan dengan perbuatan. Ya, perbuatannya gimana? Kerjain. Ya, kalau memang udah biasa istiqomah malam bangun jam 2, jam 3, istiqomah terus udah. Kenapa? Itu istiqomah memang berat. Istaqimu walan tuti'u. Istiqomahlah kamu, ya, walaupun kamu nggak mampu. Artinya kita berupaya untuk bisa istiqomah, ya. Jadi yang ketiga tuh waf'alun bil jawarih, melaksanakan perintah Allah
ya, dengan perbuatan. Jadi nggak cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian masuk ke dalam hati, tapi nggak dibuktikan dengan perbuatan. Iman dan istiqomah itu harus sejalan, ya. Jadi yang pertama istiqomah hati. Istiqomah hati ini dalam hal tauhid, yang paling penting adalah dalam hal tauhid, benar-benar meyakinin hanya Allah Tuhan yang wajib disembah. Selain itu nggak ada lagi udah. Nah, jadi kalau ada orang yang iming-iming kita untuk pindah agama, nggak mau. Kenapa? Karena emang kita udah mantap istiqomah di dalam hati kita. Nah, kemudian yang kedua istiqomah lisan. Istiqomah dengan lisan. Ya, nah ini juga berat juga nih. Artinya gini, kita kalau udah biasa zikir, ya habis sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya ada zikiran yang kita baca, ya usahakan istiqomah, jangan bolong-bolong, ya. Suatu amalan itu akan jadi tajam, artinya bisa, ya maaf ya, misalnya kita baca ayat Al-Quran, contoh seperti laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Nah, kalau kita istiqomah dawamin, nah itu akan tajam buat kita, sehingga ketika kita ada kebutuhan yang mendesak, kita minta kepada Allah dengan wasilah bacaan yang kita istiqomahkan. Tapi kalau kita nggak istiqomah, ya nggak tajam tuh amalan, ya. Jadi biar tajam, nah, diistiqomahkan. Itu namanya istiqomah lisan, ya. Mulut kita terus berucap apa yang bisa kita baca, sholawat ya sholawat aja, udah istiqomah yang penting. Ya jangan amalan banyak, doa banyak, cuman dibacanya nggak istiqomah, nggak rutin, ya nggak rutin. Nah kita baca rutin, ya walaupun cuma sedikit yang kita punya harus rutin. Namanya al-karamah, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Makanya kita dawam. Istiqomah itu istilahnya iltizam, continue. Ya, continue. Kalau kita udah biasa bangun malam tahajud, kerjain terus, jangan sebulan sekali kerjainnya 8 rakaat. Tapi lebih bagus orang yang ngerjain tiap malam walaupun cuma 2 rakaat. Ya, tiap malam jam 2, jam 3 dibangun 2 rakaat, dikerjain, terus berdoa, dia tidur lagi. Lebih bagus itu ketimbang orang yang sebulan sekali, ya, ngerjainnya tapi secara full, panjang. Ya, lebih bagus yang sedikit tapi istiqomah, ya. Itu namanya istiqomah lisan. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, bahwa iman seseorang itu tidak dianggap istiqomah kalau hatinya belum istiqomah. Wala yastaqimu imanu 'abdin hatta wala yastaqimu wala tidak akan lurus qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya, hatinya juga belum dianggap lurus, belum dianggap istiqomah sebelum istiqomah lisannya, ya. Makanya apa? Nabi sering mengingatkan kepada para sahabat, ya, jaga lisan. Ya, Nabi sering giniin mulutnya, artinya kita disuruh jaga lisan. Istiqomah dengan lisan kita, kata-kata yang baik, kemudian juga menghindari daripada kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Nah itu juga dalam rangka istiqomah, ya. Jangan istiqomahnya cerita, ngobrol aja, demen banget tuh kalau dia ngobrolnya itu cerita, kebanyakan ngomong, istiqomahnya dia ngomong, ya. Nah ini istiqomahnya diem aja udah, kalau nggak berguna ya nggak usah diomongin. Sebab sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang, barang siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Dan orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Kalau orang banyak dosanya, lebih pantas tempatnya di neraka. Ya, itu ngeri, ya. Ya, makanya dijaga, gitu, ya. Jadi istiqomah, ada istiqomah tauhid hati, ada istiqomah lisan, dan kemudian istiqomah dalam perbuatan, ya, dalam perbuatan. Nah, itu harus istiqomah, continue, jangan putus, ya. Nabi aja itu gara-gara turun fastaqim kama umirta sampai tumbuh uban di kepalanya, ya, tumbuh uban. Apalagi kita tumbuh uban, mikirnya apa nih? Ya, bukan mikir agama kan? Bukan mikir agama, tapi mikirnya yang lain. Ya, baik. Sampai sini, ya, hadisnya singkat, ya, tentang istiqamah. Jadi emang ya semua hati yang menentukan. Mulut kita nggak akan keluar kalau hati nggak
Enggak, kalau hati kita bersih, mulut kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor, mulut kita juga kotor. Kenapa? Karena semua itu ditentukan oleh hati. Ya, seperti yang pernah saya cerita, ya, ada seorang yang namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, padahal dia bukan nabi. Siapa? Luqman Hakim. Luqman Hakim seorang waliullah yang amaliyahnya seperti amaliyah para nabi, tapi bukan nabi dia. Ya, disebut dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ya, jadi Luqman pernah mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau mensekutukan Allah. Innasyirka, sesungguhnya syirik kepada Allah itu adalah dzulmun 'adzim. Ya, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, Luqman ini pernah ketika dia masih belajar berguru dengan seorang ulama, pernah disuruh sama gurunya pergi ke pasar. Hai Luqman, pergilah kau ke pasar, beli daging yang paling bagus. Ya, diambil duitnya, dia pergi ke pasar, dia beli daging yang paling bagus. Dari pilihan dia, daging yang paling bagus itu adalah hati. Dia beli hati. Ya, kemudian dia serahkan ke gurunya. Nih tuan guru. Ya, gurunya bilang, ya, sekarang kau pergi ke pasar nih, bawa duit, beli daging yang paling busuk, yang paling jelek. Dia pergi ke pasar. Sampai di pasar dia beli lagi hati. Ya, dibeli hati, dan dibawa pulang, serahkan ke gurunya. Kata gurunya, tadi ketika aku perintahkan kau membeli daging yang bagus, kau belikan hati. Sekarang aku perintahkan kau beli daging yang busuk, daging yang jelek, juga kau belikan hati. Apa maksudmu wahai anakku? Kata gurunya. Lalu dijawab oleh Luqman, tuan guru, bukankah baik dan buruknya perbuatan manusia itu tergantung hatinya? Ya, sesuai dengan hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahyul qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu bagus, maka baguslah perbuatan manusia. Tapi jika daging itu jelek, maka jeleklah perbuatan manusia. Itulah yang dinamakan dengan qalbu, hati. Ada yang bilang jantung. Adanya di mana? Adanya di bawah payudara kiri. Yang di sini adanya nih. Makanya kalau kita ikut Thorekoh TKN Qadiriyah Naksabandiyah Abah Anom, nah itu yang selalu dihantam di sini. Kenapa? Karena ini yang bersih dan kotornya perbuatan manusia itu tergantung hati. Orang kalau banyak dosa, banyak melakukan perbuatan dosa, nah di hatinya itu bertitik. Satu kali dia berdosa, ada titiknya. Kalau dia nggak istighfar, dia nggak minta ampun kepada Allah, dia berbuat dosa lagi, bertambah lagi. Makin banyak titiknya, makin berat mengusirnya, makin susah ngebersihinnya. Makanya kalau kita melakukan dosa di pagi hari, siang harinya kita istighfar, ya, zuhur istighfar, habis zuhur maksiat lagi misalnya, ya walaupun dosa-dosa kecil kan itu juga nokta sauda, ada titik hitam, istighfar lagi, entar sholat asar. Jadi kalau 5 waktu aja kita udah istighfar terus, masa sih gak bersih? Nah disitulah untungnya menjadi orang yang beriman, orang Islam. Nah, karena ketika dia berdosa di pagi hari, ya walaupun selesai sholat subuh dia udah bersih dari dosanya, kemudian dia saat dia di rumah, jalan, di kantor, di pasar, dia berdosa matanya, ya ada titik hitamnya. Kemudian masuk zuhur istighfar, selesai dosa lagi, asar istighfar lagi, ya masya Allah, itu bersih insya Allah, ya tentunya tidak melakukan dosa-dosa besar, ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita tuh segumpal daging yang ada dalam diri setiap manusia, nah itulah hati, ya. Nah, bagaimana menghancurkannya? Oh, nanti sekali-sekali dulu saya pernah tuh Haji Margi, ya Haji Agus, nah itu ikut tuh sama saya ke Abang Ano, ya di sana ditalkin, diajarin cara-cara tahlilnya itu, ya nggak seperti tahlil yang biasa kita baca, ya kita kan cuma goleng-goleng doang, nggak tahu isinya kan gitu. Nah kalau di sana dikasih tahu kita bagaimana kita tahlil, tarikannya dari mana, dari bawah tarik. Karena apa? Latifah itu ada 7, nanti ada latifah ini macam-macam. Nah yang pertama latifah qalbi, ini hati yang dihantam. Jadi la ilaha illallah hantam,
bahwa tidak ada Tuhan yang wajib sembah kecuali Allah. Mantapin hati kita, ya, dimantapin. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya tentang iman dan istiqomah. Ya, dua kata yang singkat tapi berat untuk dilaksanakan, ya, berat untuk dilaksanakan. Silakan. Yo. Itu jadi hati yang mana, jantung apa hati sebenarnya? Kalau orang kita sering nyebutnya hati, iya. Sebenarnya jantung. Jantung sebenarnya. Sebenarnya jantung. Yang lebih tepat itu adalah jantung. Yang modelnya love tuh, yeah. Nah, itu kan jantung bukan hati sebenarnya. Cuman orang kita udah keseringan nyebut hati. Ya, artinya maklum dah ya. Kalau orang bilang udah hati lu, ya udah maklum dah. Kenapa? Karena bahasanya kalau bukan kabin kibdah. Kibdah ada jantung, ada kolom. Nah, itu kalau di Thariqah Al-Wahnam tuh dikasih tahu tuh, dijelasin semua tuh. Ini bukan hati, ini jantung, nanti ada lagi gitu. Tapi itu yang harus dibersihkan gitu. Karena bahasa Arabnya ya kolom, dan kita udah terbiasa nyebutnya hati gitu ya. Kan kita nggak bilang ini jantung lu tuh yang sudah rusak, nggak bilang begitu. Paling bilangnya hati lu kotor tuh gitu kan, hati lu kotor, padahal jantungnya tidak kotor. Ya ada maklum lah, yang penting maklum gitu ya. Silakan lagi. Memang istiqomah ini berat, ya. Oke, kita udah beriman sama Allah. Sekarang istiqomah perbuatan, ya. Perbuatan tuh yang tadi saya bilang tuh, kalau kita udah biasa sholat tahajud, sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, yang penting rutin. Sholat duha berapa rakaat jumlahnya? 8, ya. 8, tapi ngerjainnya sebulan sekali. Ini namanya gak istiqomah. Cuma tiap hari cuma 2 rakaat. Gak apa-apa, lebih bagus itu ketimbang seminggu sekali 8 rakaat, ya, atau sebulan sekali 8 rakaat. Lebih bagus 2 rakaat tapi istiqomah. Makanya istiqomah itu mahal, ya, mahal, penting buat kita. Jadi kalau udah kita istiqomah, jangan salah arti. Dan istiqomah itu artinya lurus, tidak bolak-balik, ya, hanya Allah yang kita sembah, tidak menyekutukan Allah. Ada yang bilang istiqomah itu istri 3 kontrakin rumah. Nah, ini yang berat, ya. 1 aja berat, istri 3 kontrakin rumah, itu lebih berat. Lebih berat lagi sih, 1 aja kita kontrak aja babak belur, ya, apalagi 2, apalagi 3, ya. Kan kalau yang buat tadi yang bilang gitu, buat mencuci hati yang hitam-hitam itu gimana? Itu tahu ya, dengan zikir atau sebelum zikir itu kan harus sholat dulu, ya. Atau yang harus Begini. dilakukan apa? Nabi SAW pernah bilang kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharilah imanmu. Artinya bersihkan hatimu dengan memperbaharui iman. Perbaharui. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kita memperbaiki iman? Ya, karena kita masih suka melenceng nih, begini-begini. Ada rasa takut nggak makan, takut nggak dapat duit, takut begini, takut begini. Nah, itu masih melenceng iman kita, belum punya keyakinan yang full. Lalu Nabi bilang, untuk memperbarui iman dengan cara yang paling utama adalah fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak membaca zikir la ilaha illallah. Nah, itu tadi saya bilang sambil menghayati, ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberi kekuatan kecuali Allah. Kalau badan kita sakit, gimana biar cepat Allah sembuhin? Yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menyembuhkan kecuali Allah. Jadi segala-galanya memang Allah. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih kekayaan Allah, yang memiskinin kita juga Allah, ya, yang beri kekuatan, berikan rezeki, semuanya Allah. Ya, nah, apakah setiap zikir itu harus dengan salat? Enggak. Ya, jadi kita punya, yang penting dalam kondisi kita bersih, punya wudu, itu lebih bagus. Ya, kita mau jalan keluar, ya, kalau bisa kita sholat duha dulu pagi-pagi, dan selesai sholat duha kita zikir. Nah, kemudian di jalan ya dulu kita zikir, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu lebih baik. Jadi enggak harus yang namanya zikir itu diawali dengan sholat, enggak. Cuman memang lebih enak, lebih mantap hati kita kalau
Sebelum zikir kita sholat sunnah dulu, sholat hajat. Sholat hajat kita minta sama Allah. Nah, di situ nanti apa hajat kita biar usaha kita berkah, lancar. Nah udah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang melancarkan usaha saya kecuali Engkau ya Allah. Nah, mantap bet. Itu namanya tajdid, ya, memperbaharui iman. Kenapa? Iman itu cabangnya banyak. Ya, ada 73 cabangnya iman. Tapi yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu paling tinggi tuh. Ya, nah, paling tinggi, cuman susahnya istiqomahnya itu. Ngucapin gampang, la ilaha illallah gampang, cuman istiqomahnya susah. Kadang-kadang kita ya mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, nah, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tapi kita ke dukun juga. Ya, namanya dia nggak istiqomah kalau dia masih lari ke dukun. Ya, nggak istiqomah, masih pakai jimat ini, pakai ini macam-macam, berarti dia nggak istiqomah. Keyakinannya nggak mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus mantap, tinggalkan itu semua, jangan bolak-balik. Yakin kalau saya hari ini nggak dapat rezeki, ya udah takdir Allah. Istiqomah tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling rendahnya cabang iman itu adalah imatatul adza anit thariq. Ya, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, duri, paku yang ada di jalanan biar orang nggak kena bahaya, singkirin. Itu juga termasuk cabangnya iman. Kalau kita cuek, nah biarin aja, yang kena bukan gue ntar. Nah, itu namanya kita nggak ada iman. Kenapa? Karena kita nggak perhatian dengan orang lain. Ya, jadi bersihin hati dengan cara apa? Ya, tahlil aja udah, banyakin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menghapuskan dosa kecuali Allah. Nah, itu dibanyakin. Ya, mulut la ilaha illallah, hati berucap itu. Apa ucapan kita yang kita kepengen aja sama Allah udah. Ya, kita niatin kita pengen kekuatan. Ya udah, tidak ada Tuhan yang berikan kekuatan kecuali Allah. Itu aja terus dibaca. Insya Allah kuat, sehat. Ya. Ada lagi? Malam Selasa besok libur dulu ya. Saya hari Kamis malam Jumat berangkat ziarah Wali Songo. Wali Songo Madura, Jogja. Pulangnya hari Selasa pagi. Hari Selasa pagi dari Jogja pulang, jadi sampai sore lah. Makanya nggak ini ya, malam Selasa libur dulu ya. Nah. Gimana? Ada lagi? Silakan. Mau dilanjut tanggung ya? Kita lagi bisa belum? Udah. Ya, ayo silakan kalau yang masih ini. Ustaz. Kalau zikir hobi sama nggak dengan zikir jahar? Gerakin gitu juga nggak? Nah, zikir jahar itu la ilaha illallah dikerasin. Jadi kalau di abana itu la ilaha illallah, mantepin. Illallahnya itu dikerasin. Illallah. Seakan-akan kita nembak kotoran-kotoran yang ada di kita ini, kita buang hitam-hitamnya. Nah, kalau zikir khafi itu adalah zikir yang hanya di dalam hati. Jadi nggak diucap, di mulut nggak usah diucap, ya dalam hati aja. Apa bacaannya? Allah, Allah, Allah. Ya kalau la ilaha illallah diucapin. Kalau la ilaha illallah itu untuk memperkuat iman, Nah, kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha, keras suaranya, ya keras. Kalaupun nggak mau keras kayak enak sama ya kiri kanan kita, ya cukup kita aja dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu kopi abu-abu tuh enak tuh kalau kita kumpul tuh malam-malam sebelum ditalkin, suaranya masing-masing main keras-kerasan. Tapi disitulah kenikmatannya zikir, ya kenikmatan zikir gitu. Nah, kalau ada orang zikir nikmat la ilaha illallah sampai bergoyang, ya emang dia ngerasain nikmatnya. Ya, nah, macam-macam, ada ratib saman, kadang-kadang kalau baca la ilaha illallah sampai tangannya bergerak dan lain sebagainya, itu terasa kenikmatan. Kayak orang nyanyi enak nggak kalau cuma diem? Enggak, tapi yang paling enggak kan tangannya begini aja, atau tangannya begini, atau kakinya bergerak. Itu kenapa? Terasa nikmat. Zikir juga begitu, kalau ngerasain nikmatnya pasti ada yang digerak. Ya, ada yang digerak. Nah, itu jahar. Nah, kalau zikir khafi, nah dia enggak ada suara, tapi hati yang dia main. Allah, 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 Allah. Nah, di hati yang berikutnya itu apa? Nah, kita pikir apa? Kita ucapin Allah, Allah. Tapi hati yang kedua apa? Karena berlapis-lapis di hati ini. Ya, hati yang pertama mengucapkan Allah, hati yang kedua apa? Allah pelindungku, Allah pelindungku, Allah pelindungku.
Nah, jadi kalau kita ketakutan ada orang jahat gini, ya udah dalam hati aja udah pasti ucapin Allah Allah. Nanti udah terbiasa. Nah, zikir itu akan mendarah daging dan banyak manfaatnya sama kita. Dulu guru saya pernah cerita, ada seorang security satpam pasar. Tapi satpam pasar ini nggak kelihatan kalau dia kurang ahli ibadah. Ya, nah, yang dia baca apa setiap hari dia pikir dia muridnya Mbak Anom, zikir kopi aja. Ya Allah Allah, setiap yang dijaga sambil ngobrol, orang ngobrol ini dilihatin aja, tapi hatinya Allah 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 terus di jalan. Nah, suatu saat ada orang berantem nih, preman berantem karena dia keamanan. Ya, dia nggak pakai ribut macam-macam, cuma ditekuk, berhenti itu dua-duanya. Kenapa? Hatinya berucap Allah, Allah yang memberhentikan dia, Allah yang memisahkan dia berantem. Oh, hatinya gitu. Nah itu udah yakin tuh. Kalau kita baca Allah kencang-kencang juga dia belum berhenti. Kenapa? Karena nggak tajam. Ya, makanya istiqomah itu berat. Sampai-sampai Utsman bin Affan itu pernah berucap, ya tidak keluar dari mulutku kecuali ucapan Allah 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 Allah. Ada dalam satu riwayat yang saya baca. Sehingga Utsman bin Affan matinya terbunuh. Ya, di saat matinya terbunuh darahnya muncrat. Kan di Quran ada waliyatalattaf wala yusyirun nabikum ahada, itu merah. Nah, itu katanya satu riwayat itu kena darahnya Utsman. Katanya, kenapa? Karena Utsman bin Affan itu tidak pernah putus ya membaca lafaz Allah Allah Allah. Nah, ini ya untuk istiqomahnya susah. Tadi kita bisa paling cuma ya sehari kita baca, besoknya kagak, besok kali kagak. Nah, kalau bisa tiap hari. Makanya perlu ada bimbingan. Kalau namanya zikir-zikir itu perlu ada bimbingan. Saya sih bukan ahlinya, cuman mantepin kalau kita mau zikir begitu. Nah, kalau mau ahlinya ya ke sana. Kalau pengen dapat nanti ya kita ke sana biar nanti bisa kita amalin ya. Thariqah itu macam-macam banyak. Nah, tinggal yang mana yang kita ikuti, yang resap di hati kita, mantap dan menambah iman kita dan istiqomah kita, itu ikutin. Ya, kalau yang bikin jauh kita dari Allah malah jangan diikutin dah gitu. Tapi kayaknya nggak ada. Kalau thariqah semuanya pasti ajak kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi, Om? Silakan. Ya. Jadi kalau zikir jahar, zikir keras. Ya kayak kita sholat kan ada yang jahar, ada yang sir ya, ada khafi. Nah, sholat jahar maghrib, isya, subuh. Nah, sholat yang khafi, sir, pelan, rahasia, ya sholat zuhur sama asar gitu. Jadi kalau jahar la ilaha illallah. Nah, kemudian kalau khafinya Allah Allah. Tapi nggak harus Allah Allah aja sih ya. Boleh kalau mau ada asmaul husna yang kita sebut, cuman kalau udah nyebut Allah aja udah mencukupi, udah semua mencukupi ya. Bahkan tidak akan terjadi hari kiamat kalau masih ada orang yang berucap Allah Allah, nggak akan ada hari kiamat. Artinya nggak akan hancur alam semesta beserta isinya kalau masih ada orang yang berucap Allah 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 ya. Penting nambah iman kita ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, ilahana akrimna bil ilmin nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.